nada. Dime si vienes a mi cama, la fama, se la pasan riendo casi mala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam tercurah hanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mila Hartini Fauzia, NIM 2023444. Saya kuliah di STI Al-Ma'arif Ciamis, jurusan PGMI Online semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Masyailul Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Kun Syaiful Milah MPD. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah hukum dan pandangan organisasi Islam terhadap tradisi masyarakat yang disebut hajat lembur. Tradisi hajat lembur merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya wilayah Sunda. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan hanya untuk mengungkapkan rasa syukur, permohonan keselamatan, serta sarana untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaan hajat lembur biasanya diisi dengan doa bersama, zikir bersama, makan bersama, bahkan dalam beberapa kasus disertai dengan unsur-unsur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan yang akan saya bahas kali ini bagaimana pandangan organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam terhadap acara tradisi hajat lembur ini dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, pandangan menurut Majelis Ulama Indonesia. Pelaksanaan hajat lembur pada dasarnya diperbolehkan apabila di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan seperti doa bersama, zikir bersama, sedekah, dan silaturahmi antar masyarakat. Kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran keagamaan dalam masyarakat, khususnya dalam kebersamaan dan kepedulian sosial. Yang kedua, menurut pandangan Nahdlatul Ulama. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, tradisi hajat lembur termasuk ke dalam kategori amalan sosial keagamaan yang memiliki banyak nilai positifnya. Menurut Nahdlatul Ulama, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk sarana mempererat silaturahmi. Yang ketiga, pandangan menurut Muhammadiyah. Tradisi hajat lembur perlu dikaji secara hati-hati, terutama jika di dalamnya terdapat unsur-unsur bid'ah, takhayul, dan khurafat. Bid'ah di sini dipahami sebagai praktik ibadah yang tidak memiliki landasan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan takhayul dan khurafat berkaitan dengan keyakinan terhadap hal-hal yang tidak rasional atau tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah cenderung tidak menyetujui tradisi hajat lembur. Dan yang terakhir, menurut pandangan Persis, tradisi hajat lembur berpotensi mengandung unsur-unsur yang menyimpang apabila di dalamnya terdapat praktik mistis, keyakinan terhadap kekuatan gaib, atau anggapan adanya keberkahan khusus dari ritual yang dilakukan. Oleh karena itu, Persis secara tegas menolak segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan unsur mistis. Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan organisasi Islam yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tradisi hajat lembur memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam perspektif hukum Islam, tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing organisasi. Sekian video kali ini, materi tentang hukum dan pandangan organisasi Islam yang ada di Indonesia
mengenai tradisi hajat lemur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.